البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Di halaman 81 yang baris kedua terakhir itu, wa tamahhulu hujajil wahiyati lidzalik. Tamahhul artinya adalah ikhtiar, yaitu membuat tipu daya untuk menyimpan, membuat tipu daya untuk berkelit, itu tamahul, berkelit. Atau tamahul hujajil wahiyah, maksudnya adalah mencari-cari argumentasi yang lemah untuk mendukung fanatisme dia tadi. Ikhtiar yaitu mencari-cari atau membuat tipu daya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 99, masih di halaman 99. Wa qala aidan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man radda haditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah. Barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin karena ra'yu atau hawa nafsu yang lainnya dan sebagainya, maka dia berasa di bibir kebinasaan, di tepi kebinasaan. Dinukilkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Manaqib Ahmad bin Hanbal. Walihada naqulu kama qala Allah Ta'ala. Maka dari itu kami berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian mengikuti selainnya sebagai para pemimpin. Baik, memang jelas dalilnya umum, yaitu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Inilah pemimpin yang mutlak. Adapun yang lain-lain, ma'ruf Allah Ta'ala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat sebagiannya adalah wali bagi sebagian yang lain, tetapi wilayah mereka wajib untuk di bawah wilayahnya Allah Ta'ala. Allah lah pemimpin yang tertinggi. Maka jangan mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Ini pemimpin yang mutlak. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali dari kalian yang menyadari itu. Ini kalau ma maknanya adalah man menurut sebagian penafsiran. Atau boleh jadi ma di sini ma mausulah. Qalilan ma tadhakkaruna bihi, sedikit sekali perkara yang kalian sadari. Wa qala al-Imam Al-Hafidz Muhammad ibnu Ali Al-Karji Al-Qassar rahimahullah. Beliau Imam Ahlussunnah, salah satu dari a'imah Ahlussunnah di zamannya. Beliau adalah murid dari Ibnu Hazm dan tafsirnya bagus sekali. Kitab tafsir beliau ada 3 jilid. Fi tafsir hadhil ayat, di dalam tafsir ayat ini, setelah menyebutkan kalimat ini, ayat ini, beliau mengatakan hujjatun bayyinatun fi nafyi taqlid. Ayat ini sebagai hujjah yang jelas untuk meniadakan taklid. Li'annal ha fi dunih min dunih la takhlu, itu tidak kosong. Imma antakuna raji'atan ala Rabb, boleh jadi kembalinya adalah kepada Allah. Jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Au alat tanzil, atau kembalinya kepada wahyu ma unzila ilaikum, yaitu kalamullah. Wa qad naha an ittiba'i ghairih kama tara, dan Allah telah melarang dari mengikuti yang selainnya sebagaimana yang engkau lihat. Selesai dari Nukatul Quran. Baik. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi ma'na al-ayah, fa amara bittiba'il munazzali minhu khassah. Maka Allah memerintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan darinya secara khusus. Wa a'lama anna man ittaba'a ghairah faqad ibta'a. Baik. Ini sebenarnya terbalik ya. Faqad ittaba'a, maksudnya tak baru ba ya. Faqad ittaba'a min dunihi awliya. Dan Allah memberitahukan bahwasanya orang yang mengikuti selain Allah berarti dia telah mengambil wali-wali selain Allah. Ittaba'a. Selesai dari Ilamul Muwaqqi'in. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma rafa'ah.
mengangkat hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW, yang mana Nabi mengatakan laisa ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yuda. Tidak ada seorang pun kecuali ucapannya mungkin diambil dan mungkin ditinggalkan. Ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan sanadnya sahih. Baik, di bawah sini ada catatan kaki, bagus juga kita baca ya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wal musannifuna fi sunnah jama'u baina fasadit taqlid wa ibtalih. Para pengarang kitab di dalam masalah sunnah, mereka telah menggabungkan amalan di antara, yaitu apa? Penjelasan tentang rusaknya taklid dan pembatalan taklid, wa bayani zallatil alim, dan mereka juga menjelaskan orang alim mungkin tergelincir. Liyubayyinu bidzalika fasadat taklid, agar mereka, kenapa mereka menyebutkan masalah itu? Agar mereka menerangkan, tujuannya adalah untuk menjelaskan rusaknya taklid. Misalkan apa? Dalam kitab Musannaf punya Imam Ibnu Abi Syaibah, di akhir-akhir ada pembahasan khusus tentang bantahan terhadap Abu Hanifah. Demikian pula dalam kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad yang dicetak secara lengkap. Adapun di sebagian cetakan Saudi itu dipotong khusus untuk bantahan terhadap Abu Hanifah dihilangkan. Alhamdulillah di Damat cetakan-cetakan itu banyak sehingga kita mampu melakukan perbandingan. Ada pembahasan khusus tentang apa? Kebatilan Abu Hanifah. Ini contoh ulama mungkin keliru. Dan dijelaskan kekeliruannya agar tidak ditaklidi. Wa anal alima qad yazillu walabut, dan mereka menjelaskan bahwasanya seorang alim boleh jadi tergelincir dan itu pasti, tidak ada yang maksum. Idlaisa bi maksum, karena dia bukan orang yang maksum. Wala yajuzu qabulu kulli ma yaqulu, dan tidak boleh kita menerima setiap apa yang dia katakan. Wa yunazzilu qawlahu manzilata qawlil maksum, dan meletakkan ucapannya pada posisi ucapan orang yang maksum. Fahadal ladzi zammahu kullu alimin ala wajhil ard, dan inilah yang dicela oleh setiap orang alim di atas permukaan bumi, asal mengekor, yaitu sikap asal mengekor. Wa harramu, mereka mengharamkan sikap tadi. Wa zammu ahlah, dan mereka mencela pelakunya. Wa huwa aslu bala'il muqallidin, dan ini adalah asal bencana yang dialami para ahli taklid. Wa fitnatihim, ini asal fitnah mereka, yaitu terlalu baik sangka kepada tokoh dan diyakini tidak mungkin keliru, walaupun tidak ada yang mau mengakui gitu, tapi prakteknya begitu. Fa innahum yuqallidunal alim fi ma zalla fihi wa fi ma lam yazilla fihi, karena mereka kenyataannya mereka mengekor pada orang alim di dalam perkara yang dia tergelincir di situ, dan di dalam perkara yang si alimnya tidak tergelincir di situ, semuanya langsung diambil. Sampai ada itu tulisan di internet, Hizbul Jadid menulis, kalian menjadikan Habibie sebagai nabi. Anak disuruh untuk bantah. Cuma ya terkadang kita semangat sedang turun aja. Alhamdulillah banyak tokoh-tokoh yang lebih dipercaya, bantah silakan bantah. Pembahasannya tentunya jelas seperti itu. Dan ini yang penting prakteknya, bukan sekedar kita bantah-bantah, tapi prakteknya entah bagaimana kemana. Jelas kita tidak menganggap beliau sebagai nabi, tapi yang penting prakteknya. Sekarang saat pembuktian. Walaysa lahum tamyizun baina dzalik, dan mereka tidak memiliki pemisahan di antara perkara tadi, semuanya langsung diterima tanpa dipisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tepat, mana yang keliru. Fayakhuduna ad-dina bil khata' wala bud, sehingga mereka mengambil agama ini dengan kekeliruan, dan itu pasti karena mengambil semua dari ucapan orang alim tersebut. Fayuhilluna ma harramallah, sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa yuharrimuna ma ahallallah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa yashra'una ma lam yashra', dan mereka mensyariatkan apa yang tidak Allah syariatkan. Wala budda lahum min dzalik, dan mereka tidak mungkin lari dari itu. La budda ila mafar, tak mungkin lari dari itu kalau mengambil semua pendapat dari si alim, sementara si alim tidak maksum. Itkanatil ismatu muntafiyatan amman qalladu, karena keterjagaan itu hilang
Tidak ada dari orang yang mereka ekori. Fal khata'u waqi'un minhu wala bud. Maka kekeliruan itu pasti terjadi pada orang tadi dan itu pasti, tidak mungkin lari. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Baik. Kembali ke atas. Wa qala Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, zakarna fi Kitabil Mudabbar anna Syafi'iyya lahu salasu kalimat ma takallama biha ahadun fil Islami qablah. Kami telah menyebutkan dalam kitab Mudabbar bahwasanya Asy-Syafi'i memiliki 3 kalimat yang tidak ada seorang pun di dalam Islam ini mengucapkan itu sebelum beliau. Walaupun asal-asalnya ada, tentunya asal-asal dari sebelum beliau ada aja, tapi dengan kalimat yang seperti ini itu taufik dari Allah untuk Imam Syafi'i. Wala tafawwaha biha ahadun ba'dah, dan tidak ada seorang pun yang mengucapkan itu sepeninggalnya. Tentunya ini sebatas yang diketahui Ibnu Hibban. Jelas banyak juga yang memerangi taklid dan sebagainya. Tapi dengan taufik 3 kalimat itu memang belum tentu seseorang mendapatkannya. Al-ula yang pertama, sami'tu bin Khuzaimah yaqul. Saya mendengar, yaitu guru beliau Imam Ibnu Khuzaimah Muhammad bin Ishaq mengatakan, Sami'tul Muzani, Imam Al-Muzani guru murid dari Imam Asy-Syafi'i yaqul, Sami'tu Syafi'iyya yaqul. Saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, idza shahha lakumul hadis fakhudhu bih. Apabila hadis telah sahih untuk kalian, maka ambillah dia. Wada'u qauli, dan tinggalkan ucapanku. As-saniyah yang kedua, qala Ibnul Mundhir, sami'tu yaqul, sami'tu Ibnul Mundhir yaqul, sami'tu Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, imam besar murid Syafi'i yaqul, sami'tu Syafi'iyya yaqul. Saya mendengar Syafi'i mengatakan, ma nazartu ahadan fa ahbabtu an ayyukhti. Tidaklah saya mendebat satu orang saja kemudian saya suka untuk dia keliru. Ini kembali kepada kebesaran jiwa dan keikhlasan hati. Tidak ingin temannya keliru, lawan debatnya keliru. Baik. As-salisah, sami'tu Musa bin Muhammad Ad-Dailami yaqul, sami'tu Rabi'ah bin Sulaiman Al-Muradi Al-Mu'adzin asbatu nasbi Syafi'i yaqul, sami'tu Syafi'iyya yaqul, wajidtu anna an-nasa law ta'allamu hadhil kutub walam yansibuha ilai. Saya ingin seandainya orang-orang itu mereka mempelajari kitab-kitab ini dan mereka tidak menisbatkan pada saya. Ini sekitar keinginan, tapi prakteknya tetap apa? Diperintahkan menulis siapa nama pengarang buku ini agar tidak terjadi tadlis atau kesamaran atau apa. Bukan sebagai bentuk riya, tapi tanggung jawab ilmiah. Ini tulisan saya. Kalau betul taufik dari Allah, kalau salah memang itu kesalahan saya. Bukan apa? Jadi penulis majhul. Baik, selesai dari Adabus Syafi'i punya Ibnu Abi Hatim. Baik, menukilkan dari Ibnu Hibban. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul irfani. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan Rasulnya, juga dikatakan oleh sahabat yang mana mereka adalah pemilik ma'rifah, pemilik pengetahuan. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi fulani. Bukanlah yang namanya ilmu itu engkau memancangkan, menampilkan perselisihan secara kebodohan dalam keadaan kau bodoh itu, sikap itu antara Rasul dengan pendapat si fulan. Ya, ini bukan ilmu, ini kebodohan namanya. Ilmu ada pada Nabi, bukan pada penyelisihan terhadap Nabi. Selesai dari An-Nuniyah. Wa qala al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, fal muttabi'u lil athar yajibu taqaddumuhu wa ikramuh. Orang yang mengikuti asar wajib untuk dia itu dimajukan dan dimuliakan. Seandainya menggunakan masker taqdimu lebih mudah bagi kita ya. Dia itu dimajukan dan dimuliakan. Wa in kana saghiras sin, walaupun dia itu muda usia, ghaira nasib, nasabnya bukan nasab yang mulia. Wal mukhalifu lahu yalzamu ijtinabuh. Orang yang menyelisihi asar wajib untuk dia dijauhi. Wa in kana musinnan syarifa, walaupun dia orang yang sudah berusia tua dan orang yang mulia. Selesai dari Risalatun ila Ahli Zabid. Wa qala Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah,
Wa aktsaru ahli ilmi yaqulun, mayoritas ulama mengatakan idza sahal asar min jihatil isnad batulal qiyas wan nadar. Apabila asar telah sahih dari sisi sanad, maka qiyas dan penelitian itu batal. Karena apa? Tidak boleh menyelisihi asar. Selesai dari Jami' Bayanil Ilm. Wa qala aidan al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi raddihi 'alal muqallidin li ba'dil akabir. Beliau berkata di dalam membantah orang yang mengekor kepada sebagian tokoh besar, innal qaula la yasihu li fadli qailih. Sesungguhnya perkataan itu tidak menjadi sah dengan sebab keutamaan si pembicaranya. Wa innama yasihu bidalalati dalili alaih. Hanyalah ucapan menjadi benar dengan menunjukkan dalil kepadanya. Selesai dari Jami' Bayanil Ilm. Baik. Ana sampaikan ini kepada yang menyurati ana. Kita diajari begini-begini. Ini Ibnu Abdul Barr mengucapkan begini. Tahu-tahu dijawab, saya tidak taklid. Taklid itu haram, saya yakin. Yang penting bukan sekedar ucapan, tapi apa? Kullun yasrahu amalu. Setiap orang akan dijelaskan oleh praktek perbuatannya. Masalah ucapan, setiap orang mungkin bicara dengan ucapan yang paling indah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tatarrukul khata'i ila ara'il ulama aksar min tatarruqihi ilal adillati syar'iyyah. Kemungkinan terjadinya kekeliruan pada pendapat-pendapat para ulama itu lebih banyak daripada kemungkinan terjadinya kekeliruan pada dalil-dalil syar'iyyah. Ya, dan itu pasti. Fa innal adillata syar'iyyah hujjatullahi ala jami'i ibadih. Karena dalil-dalil syar'i itu adalah hujjah Allah atas semua hambanya. Apakah mungkin keliru? Yang datang dari Allah tidak mungkin keliru. Tapi mungkin dari sisi sanad ternyata apa? Ada penyakit tersembunyi dari sisi sanad misalkan, atau sudah mansukh dan sebagainya. Bi khilafi ra'yil alim, berbeda dengan ra'yu seorang alim. Ini bukan hujjatullah alal ard, bukan hujjatullah ala ibadih. Selesai dari Raf'ul Malam. Wa qala rahimahullah, kata Syekhul Islam, tajidu man ta'awwada mu'arabata syara' birra'i la yastaqirru fi qalbihil iman. Engkau akan mendapatkan orang yang terbiasa membantah syariat dengan rasio, dengan pendapat sendiri kah atau pendapat seorang tokoh, maka di dalam hatinya keimanan itu tidak menetap. Selesai dari Darut Ta'aruf. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad kana salafu yashtaddu alaihim mu'aradatun nususi bi ara'ir rijal. Dahulu kala para salaf terasa berat bagi mereka penentangan nas dengan pendapat para tokoh. Wala yuqirruna al-mu'arida ala dzalik. Mereka tidak akan membiarkan penentang atas perbuatannya tadi. Selesai dari As-Sawa'iqul Mursalah. Baik. Ana tatkala menyampaikan asar-asar seperti ini, tapi bukan di dalam kitab ini. Kitabnya Syekhuna Muhammad Mani hafizahullah taala wa syafa tentang asar-asar itu. Tahu-tahu seorang murid bertanya, ini kalau kita terapkan ini nggak ada teman kita, seorang-seorang. Orang Malaysia bilang seorang-seorang, sendirian. Ana bilang, bukankah kita ini mengaku salafi dan salaf? Di antaranya Ibnu Mas'ud sudah mengatakan apa? Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah adalah yang menepati kebenaran walaupun engkau sendirian. Kita bawa kemana asar-asar seperti ini? Terus tahu-tahu dia tanya lagi, ini pertanyaan bebas kata dia. Kalau misalkan setelah ini tak ada seorang pun belajar ke antum pulang ke Indonesia enggak? Karena bilang mungkin. Kita tidak fanatik pada tempat di mana dia ambil manfaat, kita bantu teman. Ana bilang gitu. Terus kalau setelah itu orang-orang balik belajar ke antum balik lagi Malaysia enggak? Ana bilang mungkin, semuanya mungkin. Kita tidak fanatik pada tempat. Baik, semuanya bumi Allah Ta'ala. Ya terkadang memang apa? Satu bilhaq penuh keberanian. Kita sendiri bukan pemberani, tapi kalau datang kewajiban, walaupun paling penakut, maju aja. Nyawa satu juga. Baik. Ancaman sudah lebih besar dari itu memang. Baik. Selesai dari As-Sawa'iqul Mursalah di halaman 103. Wa qala rahimahullah, wa aslu kulli baliyatin fil alam kama qala Muhammad Asy-Syahrastani. Asal atau dasar dari setiap bencana di dunia ini, di alam semesta ini adalah seperti yang dikatakan oleh Syahrastani, min mu'aradatin nasi birra'i. Asalnya adalah dari penentangan nas dengan rasio membantah nas.
wa taqdimil hawa 'ala syara' dan mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Selesai dari Shawa'iqul Mursalah. Wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fil furuqi baina ahli sunnati wa ahli bidah. Tatkala menyebutkan perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Wa minha di antara perbedaannya anna ahli sunnah yad'una inda tanazu'i ila tahakumi ilaiha duna ara'ir rijal. Bahwasanya ahli sunnah tatkala terjadi persengketaan, mereka mengajak semuanya untuk berhukum kepada sunnah, bukan kepada pendapat para tokoh wa ma'qulatiha dan hasil akal-akal mereka. Selesai dari Mukhtasar Shawa'iq. Wa qala aidan al-Imam Ibnu Qayyim fil furuqi baina ahli sunnati wal bidah. Wa minha anna ahla sunnah idza qila lahum qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ahli sunnah apabila dikatakan pada mereka Allah berkata, Rasulullah SAW berkata, waqafat qulubuhum inda dzalik. Jantung-jantung mereka atau istilahnya hati mereka berhenti di situ, berhenti pada dalil. Walam ta'uddahu. Baik. Ta'adda ya ta'adda. Walam tata'addahu ila ahadin siwa. Zahirnya begitu ya, yaitu apa? Ta'adda ya ta'adda. Tapi ini qulub berarti apa? Ada tak mudhara'ah yang terhapus satu, tata'adda. Walam tata'addahu ila ahadin siwa, dan dia tidak melampauinya kepada siapapun selain dia. Selain apa? Dalil tadi. Walam yaltafit ila madza qala fulan wa fulan, tidak menoleh kepada apa perkataan fulan, apa perkataan fulan. Ini berarti apa? Juga apa? Apa kata Syekh besar? Bukan itu, ahlu sunnah bukan begitu. Tapi lihat dalil. Wa ahlul bid'ah bi khilafi dzalik, ahlul bid'ah menyelisihi itu. Selesai dari As-Shawa'iqul Mursalah. Wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi niqashihi ma'a ba'dil muqallidin. Tatkala berdebat dengan sebagian ahli taklid, fa in qala, kalau dia mengatakan in akhta'a fa huwa ma'jur. Kalaupun dirinya keliru, dia mendapatkan pahala walaupun dia muqallid. Atau apa? Mungkin yang gurunya yang ditaklidi. Qil ajal huwa ma'jurun li ijtihadih. Memang betul si imam dia mendapatkan pahala karena ijtihad dia. Wa anta ghairu ma'jur. Tapi engkau sebagai muqallid tidak mendapatkan pahala. Li'annaka lam ta'ti bi mujibil ajr. Karena engkau tidak mendatangkan perkara yang mewajibkan adanya pahala. Yang dijanjikan oleh Nabi si mujtahidnya, bukan pengekornya. Bal qad farratta fil ittiba'il wajib, bahkan engkaulah yang bersikap kurang, farrata yaitu menyepelekan, menyia-nyiakan sikap ittiba' yang wajib. Fa anta idzan ma'zur, maka jika demikian engkau mendapatkan dosa. Fa in qala, kalau dia mengatakan kaifa ya'juruhullah ala ma afta bih, bagaimana Allah memberikan pahala pada dia atas fatwa yang dia berikan, wa yamdahu alaih, dan Allah memuji dia atas fatwa tadi. Wa yadhummul mustafti ala qabulihi min, tapi Allah mencela orang yang meminta fatwa disebabkan karena dia menerima dari si muftinya. Ya, kenapa yang ikut malah dicela? Wa hal yuqal hada, apakah ini masuk akal? Qilalah, maka kita jawab kepada orang ini, al mustafti in huwa qassara wa farrata fi ma'rifatihil haq. Si peminta fatwa apabila dia yang bersikap kurang dan meremehkan di dalam usaha untuk mencari, untuk mengenal kebenaran, ma'a qudratihi alaih, disertai dengan dia itu mampu untuk mencari kebenaran, lahiqahu dzammu wal wa'id, dia akan terkena celaan dan ancaman. Wa in badala juhdah, namun jika dia mencurahkan kerja kerasnya, walam yuqassir, tidak bersikap kurang, fima umira bih, dalam perkara yang diperintahkan pada dia, wattaqallaha mastata, dan dia bertakwa pada Allah semampu dia, fahuwa ma'jurun aidha, maka dia jika mendapatkan pahala sudah berusaha. Lain dengan orang yang telah jelas kebenaran, tidak berusaha untuk mentahqiq lalu malah asal mengekor. Wa ammal muta'assib alladzi ja'ala qaula matbu'ihi iyaran 'alal kitabi was sunnah, adapun seorang fanatik, orang yang fanatis yang mana dia menjadikan ucapan orang yang dia ikuti itu sebagai tolak ukur, sebagai alat untuk mengukur Al-Qur'an dan sunnah, wa aqwali sahabah, dan ucapan para sahabat,
yazinuha bih, justru dia menimbang dalil-dalil tadi dengan pendapat orang yang dia ikuti, fama wafaqa qaula matbu'ihi minha qabilah, maka dalil yang sesuai dengan ucapan orang yang dia ikuti maka akan dia terima. Wa ma khalafahu raddah, namun yang menyelisihi ucapan orang yang dia ikuti dia menolaknya, fahada ila dhammi wal iqabi aqrabu minhu ilal ajri was shawab, maka orang ini justru lebih dekat kepada celaan dan hukuman daripada pahala dan kebenaran. Dan ini akan selalu muncul syubhat itu. Saya akan coba ikut Syekh. Kalau saya ijtihad kalau keliru, kenapa saya yang mendapatkan hukuman? Nah, jawabannya sudah ada di sini. Selesai dari Ilamul Muwaqqi'in. Wa qala al-Imam Syatibi rahimahullah, wa laqad zalla bi sababil i'radi 'anid dalil wal i'timadi 'ala rijal aqwamun. Dan sungguh ada beberapa kelompok orang yang tergelincir disebabkan karena mereka berpaling dari dalil dan disebabkan karena mereka bersandar kepada para tokoh. Kharaju bisababi dzalika an jadati sahabati wat tabi'in. Dengan sebab itu mereka keluar dari jalan sahabat dan tabi'in. Wattabau ahwa'ahum. Mestinya hamzahnya jangan di atas garis ya. Ahwa'ahum. Hamzahnya berdiri sendiri tanpa garis itu. Dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka bi ghairi ilm, tanpa ada ilmu. Fadallu an sawa'is sabil, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Selesai dari al-i'tisam. Wa qala Imam Syatibi rahimahullah, faqad sara amalul alimi indal ammi hujjatan kama kana qawluhu hujjatan alal itlaq wal umumi fil futyah. Sungguh amalan seorang alim bagi orang awam itu telah menjadi hujjah. Namanya orang awam. Baik, sebagaimana ucapan si alim menjadi hujjah secara mutlak dan secara keumuman di dalam fatwa. Ini karakter orang awam. Fajtama'a alal ami al-amalu ma'atiqadil jawaz bi syubhati dalil, sehingga terkumpullah pada orang awam ini pengamalan yang disertai dengan akidah bolehnya suatu perkara tadi dengan kerancuan adanya suatu dalil. Dalilnya apa? Fas'alu ahla dzikri misalkan. Lalu asal ikut saja. Wa hadza ainul bid'ah. Ini adalah kebid'ahan itu sendiri. Yang jadi muskilah setelah lama ngaji tahu-tahu jadi orang awam lagi. Baik, sikapnya itu. Selesai dari al-i'tisam. Wa qala al-Allamatu Syatibi rahimahullah, min asbabil khilaf at-tasmimu ala tiba'il awaid. Termasuk dari sebab perselisihan adalah sikap bersikeras di atas pengikutan pada tradisi-tradisi. Lihat kebiasaan, ini kan sudah biasa, sudah bertahun-tahun seperti ini. Dulu pun tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang melarang. Sekedar apa? Tradisi, tidak lihat pada dalil. Wa in fasadat, walaupun tradisi tadi rusak, au kanat mukhalifatan lil haq, atau walaupun tradisi tadi menyelisihi kebenaran. Wa huwa tiba'u ma kana alaihi al-aba'u wal asyakh, yaitu apa? Tradisi yang rusak tadi mengikuti apa yang menjadi kebiasaan para nenek moyang dan para syuyukh. Syuyukh mungkin orang-orang tua, atau syuyukh yaitu apa? Para guru. Sekedar itu, tidak memakai dalil. Selesai dari al-i'tisam. Wa qala al-Imam al-Wadi'i rahimahullah, isma'u, dengarkan oleh kalian fatwa akbari wahidin indi tukhalifud dalil. Ucapan orang yang paling besar sekalipun, namun dia itu menyelisihi dalil, di sisi saya la qimata laha, ini tidak ada harganya. Wa fatwa asghara minkum, sementara fatwa orang yang paling kecil dari kalian, wa ma'ahu dalil, namun dia disertai oleh dalil, ala ra'si wal ain, maka pasti akan saya utamakan. Ala ra'si wal ain, yaitu dimuliakan, bagaikan diletakkan di atas kepala dan di antara apa? Mata saya. Hatta la tukhawifani bi fatwa fulanin wala fulan, sehingga kalian tidak menakut-nakuti saya dengan fatwa Syekh fulan ataupun Syekh fulan. Bal ana khasmu fulan, bahkan saya adalah lawan dari si fulan. Maka nalladhi yakhruju fatwa za'ighatan, selama yang keluar adalah fatwa yang menyimpang, fa ana khasmuh, maka aku adalah lawan dia.
Baik, ini semula terkait dengan masalah intikhabat, yang mana sejumlah hizbiyun datang kepada Syekh Albani, juga kepada Syekh bin Bas dengan alasan ini dan itu. Akhirnya mereka mengatakan, oh boleh intikhabat, cari orang yang paling soleh. Itu sekedar teori, prakteknya tidak akan pernah didapatkan itu, karena caranya sudah keliru. Nah, Syekh Mukbil menentang, walaupun dikatakan ini ucapan guru-guru Anda, atau seperti ucapan orang sekarang, ini syekh kita semua. Padahal yang penting dalil, bukan masalah syekh siapa dia. Sementara Syekh Albani dan Syekh bin Baz adalah guru dari Syekh Mukbil. Wa qala al-Imamul Mujaddid Mukbil ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah, iyyaka an taghtarra bi kasratil muayyidina lil batil. Hindarkan olehmu dari terpedaya oleh banyaknya para pendukung kebatilan. Walal alqabid dhahmah, ataupun terpedaya oleh julukan gelaran yang besar. Wa kun ma'al haqqi haitsu makan, jadilah bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Selesai dari al-makhraj minal fitnah. Wa hadza aidan qaulul Imam al-Wadi'i rahimahullah, yaitu apa? Fa Utsman radhiyallahu anhu amara bil adzanil awal minaz zawra, suatu tempat di pasar itu. Wa kana Abdullah bin Umar idza dakhala masjidan yu'adzanu fihi bil adzanil awal tarakah. Ibnu Umar apabila masuk di suatu masjid yang di situ dikumandangkan adzan pertama di siang hari, beliau meninggalkan masjid tadi. Waqal innahu masjidu bid'ah, ini adalah masjid bid'ah. Wa ma'a hadza fa huwa la yaqulu inna Utsmana mubtadi'. Sekalipun demikian, beliau tidak mengatakan bahwasanya Utsman mubtadi'. Bal Utsman ijtihad, tetapi Utsman ijtihad. Tapi enggak berhenti sampai di sini, tidak seperti ucapan sebagian orang. Sekali disebutkan permasalahan yang terkenal sekarang itu, tahu-tahu mengatakan ini lihat Utsman melakukan bid'ah, tetapi tidaklah kemudian kita katakan beliau mubtadi'. Lihat kalau guru kita semua, istilah sekarang kan, yaitu apa? Syekh Mukbil, atau bahkan guru engkau sendiri mengatakan apa? Yaitu Syekh Mukbil. Wa man ba'da Utsman idza dhaharatil adillah, dan orang yang setelah Utsman apabila dalil-dalil telah nampak, wa qallada Utsman ala hada, dan dia mengikor Utsman atas kesalahan tadi, fa huwa yu'addu mubtadi'ah, maka dia terhitung sebagai mubtadi'. Li'anna taqlida nafsahu bid'ah, karena taklid itu sendiri adalah bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan.